Halo, selamat malam. Kembali ketemu kita di tugas 3 atau tugas terakhir ya di mata kuliah basis data. Saat ini sebelumnya perkenalkan, saya Heri Gunawan, mahasiswa UT Banjarmasin, NIM 0446333398. Dan saat ini kita akan mengerjakan tugas 3 di mata kuliah basis data, atau ini adalah tugas terakhir ya di mata kuliah ini. Nah, di tugas 3 ini kita masih database-nya masih kelanjutan dari tugas 1 dan 2. Namun di sini kita lebih ke untuk panduan tugas 3. Tugas praktikum 3 ini yaitu yang pertama praktikum transaksi, dan yang kedua praktikum basis data terdistribusi. Nah, jadi ada dua tugas di sini yang dipisahkan, yaitu transaksi dan basis data terdistribusi. Dan ketika kita lihat di panduan praktikum untuk tugas untuk basis data terdistribusi ini adalah replika, yaitu replika database tentunya. Baik, kita sekarang mencoba untuk ke transaksi. Baik, sebelumnya saya akan akses ke server saya dulu. Oke. Sorry. Nah, ini ini adalah database kita kemarin, rumah sakit, dan di sini sudah kita ada tambahkan juga database obat dan transaksi obat. Baik, sekarang kita mencoba untuk membuat transaksi 1 dari rutin, ya kan, sini add rutin. Oke, kita buat transaksi 1, tipe prosedur ini nggak usah. It's it's nice. Oke, kemarin record terakhir di pasien 5, sekarang kita lanjut ke 6. Kita coba 3 data ya, sampai nomor 8. Kasih nama
Terus oke, di sini kita tidak menggunakan commit karena kita pengen tahu perbedaannya commit dan tidak ya. Jadi biar ini apa? Oke, jadi biar kita tahu ininya perbedaannya. Sebentar, definer, container SQL. Oke, go. One more, ada apa ya? Create transaction. Oke. Ini kenapa nggak bisa di close? Oh, oke. Di sini ada error katanya ya. Salah saya. Wait. Gak ada ininya. Nah, itu dia. Sorry, saya kelupaan memberikan tanda komanya. Nah, di sini kita bisa lihat sebentar. Nah, sudah ada satu rutin. Sekarang ini sebentar kita copy. Saya membuat satu rutin lagi. Transaksi 2. Transaksi 2, dimana di sini ada bedanya kita menggunakan commit. Oke. Container SQL. Nah sekarang kita ada dua ini ya, ada dua transaksi. Di sini ada lagi ya, apa yang harus di save? Oke, sekarang kita ini call transaksi ya, seperti kita lihat di ini ya, panduannya ini. Kita lakukan, kita sudah bikin. Oke, transaksi 1. Go. Oh iya, kita nggak kelihatan hasilnya di sini. Masih pasien. Nah dia nggak kelihatan, masih sebentar. Oke. Rutin transaksi 1, edit. Select bintang ya, selesai semua sih. Guys, yang 2 juga coba kita edit. Oke. Call transaksi 1. Nah, di sini kita lihat ada penambahan data.
transaksi 1 ya, sudah ada penambahan data, dan ini adalah yang tidak pakai commit. Nah, perbedaannya di sini sudah terlihat, sini 1 2 3 dari asalnya kan cuma sampai 5 datanya, dan sudah bertambah sampai ke 8. Cuman dengan tidak menggunakan commit, ini sifatnya tidak ditulis ke dalam database. Bisa kita lihat aktualnya. Nah, dia tidak ada, masih sampai 5 saja. Oke. Nah, perbedaannya dengan yang menggunakan commit, sebentar clear. Oke. Call transaksi 2. Nah, di sini sama, sudah sampai 8. Oke. Dan kita lihat aktual di database-nya benar terjumlah sampai 8. Nah, inilah perbedaannya commit dan tidak commit. Perbedaan ini ya. Oke, sekarang yang kedua, prosedur sudah ada sini ya. Sekarang kita yang kedua lagi, kita menggunakan add routine lagi. Yang kedua rollback ya, rollback betul. Saya baca rollback. Gimana kita menggunakan rollback, namanya transaksi. Oh iya, harusnya biar enak ya. Rollback. Nah, biar nggak susah kita melihat ya. Begin. Start. Sorry. Start transaction, update. Nah, kita mencoba untuk mengupdate ya di pasien tadi. Set nama pasien, anggap aja kita bikin tadi siapa namanya ya, tadi kita buat, oh tadi yang nomor 7 Budiman ya, sekarang kita rubah jadi Budianto misalnya, Budianto. Where ID pasien sama dengan 7, tadi nomor 7 ya. Oke. Nah, ini adalah rollback. Kemudian select all, ini ya, bintang all. Artinya lihat, tampilkan semua from pasien. N. Oke, kita cek lagi. Go. Nah, sekarang transaksi ini sudah ada. Sebenarnya kita dari sini juga bisa sih kalau mau, tanpa harus kita call. Coba kita dari sini ya. Execute. Nah, di sini harusnya kan tadi berubah Budianto. Kenapa dia tidak jadi berubah lagi? Karena dia menggunakan rollback tadi, ya kan? Rollbacknya misalnya nih gini, misalnya kita tidak menggunakan rollback, ini perbedaannya ya. Oke, tadi kan ke Budiman, kita rubah ke Budianto, di rollback jadinya dia tidak berubah, tetap menjadinya Budiman. Nah, andaikan tidak menggunakan rollback, maka ketika kita execute dia berubah beneran. Nah, ini jadi Budianto. Ini anunya ya, perbedaan rollback, menggunakan rollback dan tidak. Oke. Baik, itu sudah di rollback. Sekarang kita ke yang nomor 3, save point. Oke, kembali kita buat rutin baru, add new rutin.
transaksi. Save point ya, biar gampang ininya ya mengingatnya. Baik, kita coba lagi bikin start selalu ya. Untuk transaksi start selalu menggunakan begin start transaction, kemudian baru perintah SQL nya apa. Oke, sekarang kita save point insert into pasien lagi, ID pasien ya, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Ini hati-hati sih, nggak boleh salah ketik karena datanya nggak akan terrecord kalau dia tidak kalau salah ketik ya. Oke, pas ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Oke, dengan values sama dengan ini ke nomor 9 ya, kita tambahkan namanya, anggap oke, Riri Arianti misalnya, alamat Jalan Yesudarso, nomor 46 Palangkaraya, ada perempuan, kodenya jenis kelaminnya 2. Oke, kita berikan, baru sini kita kasih save point, save point 1, kasih nama ini ya, dia insert ke situ. Oke, jadi artinya ini akan menjadi titik awal pertama save pointnya di situ. Yang kedua, kita lakukan yang sama ini untuk mempersingkat ya, kita copy paste aja deh 10 misalnya, Andre Jonathan, Jalan Suropati, nomor 53, Palangkaraya juga, dan ini adalah nomor 1. Nah, roll back to save point 1. Perintah ini mengartikan bahwa ini kan dari save point ini sudah dilakukan, nantinya tag masuk ke record dan tandanya save point ini, baru dia kerjakan ini. Setelah dia kerjakan ini, karena ada perintah ini, dia akan kembali ke sini, artinya ini akan hilang, harusnya seperti itu, karena dikembalikan ke sini, di rollback ya, mengembalikan ke situ, berarti dia akan mengembalikan sebelum terjadinya ini di poin sini ya. Kalau misalnya kita kasih di sini save point 2 misalnya, nah, dia akan kembali ke save point kemana yang kita sesuaikan, tunjukkan di rollbacknya ini. Oke, baru yang ketiga, nah, kita isi lagi sini 11 misalnya, namanya 11 ini kita kasih nama Frans DN, Jalan Mangkusari, nomor 1 misalnya.
ini salah nih. Di atas juga pasti. Oh sorry, benar. Insert set, oke. Nah, oke, selesai di situ. Oke, commit. Oke, jangan lupa untuk commit untuk menjalankan perintahnya itu. Baru select bintang. Nah, sebelum perintah ini kita eksekusi, harusnya yang terjadi nanti adalah dia akan mengisi ini dulu. Kita ingat tadi ya, ada 8 record di tabel pasien sampai nomor 8. Nanti dia akan kerjakan sampai nomor 9. Ditandain save point 1. Dia kerjakan ini input record nomor 10, tapi dia akan dikembalikan lagi ke sini. Artinya ini tidak ada, diabaikan. Dia akan lanjut lagi ke sini. Nah, apabila memang perintah ini berjalan sesuai semestinya, berarti harusnya nanti akan ada record nomor 9 dan langsung ke nomor 11. Baik, kita coba ya. Oke, di sini konten SQ. Baik, nah transaksi save point. Baik, sekarang kita coba dulu perhatikan. Oke. Nah, di sini kan sampai 8. Oke. Kita akan coba. Oke, kita execute save point. Nah, benar kan? Seperti yang kita duga, 8 masuk ke 9, 10 dia akan hilangkan, di rollback sama dia, dan masuk nomor 11 kembali. Jadi sudah sesuai ya, rollback kita sudah sesuai. Kita coba lagi buka di database tabelnya, dan benar 7, 8, 9 dan langsung ke nomor 11. Baik, rollback sudah sesuai dengan ini ya. Dan yang terakhir di transaksi ada lagi trigger. Trigger ini adalah apa ya, berkaitan relasi dua tabel, di mana tabel yang satu akan berubah nilainya berdasarkan transaksi di tabel yang lainnya. Jadi tabel yang satu akan menjadi trigger, menjadi pemicu nilai di tabel yang lainnya. Trigger operation, trigger. Trigger name transaksi obat, tabelnya ini after insert update. Di sini sudah ada ya. Sebentar, coba kalau kita lihat dari sini, trigger name-nya transaksi stok obat. Oke, tabelnya transaksi obat. Oh, transaksi obat. Time after insert, bikin update obat, set update obat, benar, set stok sama dengan obat, stok dikuranginnya jumlah, where ID obat sama dengan oke, sudah benar. Harusnya ini sudah bisa ya. Oke, harusnya sudah bisa. Sekarang kita tinggal melakukan uji coba. Kita mengisi data. Sebentar, di sini kita lihat dulu obat. Nah, ini kita ambil nomor 1 aja ya, yang paling gampang. Ada harga ini ya, stoknya ada 100. Oke. Misalkan ini di transaksi obat. Nah, transaksi obat kita insert. ID transaksi 1. Oke, pasiennya misalnya pasien nomor 2. Obatnya obat nomor 1.
Tadi kan 100, stoknya kita beli 20. Total harga 5.000 kali 20, 100.000. Tuh ada. Go. Obat stok in. Sebentar, kenapa ini? Oh, sebentar. Obat stok. Update obat set stok sama dengan ya, salah ini sepertinya. Nah, bener. Aduh, sorry. Salah di trigger ini. Aduh, mana sih trigger? Edit. Ini stok ini. Nah. Nah, sekarang di sini di transaksi obat, sebentar, di transaksi harusnya sudah ada transaksi di sini. Nah, di sini ada transaksi, ya kan, 20 obat. Obat nomor 1 ada 20 kita beli. Tadi stoknya 100 ya. Kita lihat. Nah, oke. Trigger kita sudah benar. Di sini stoknya berkurang jadi 80. Baik. Nah, untuk transaksi demikian sudah selesai. Kita sudah lakukan semua untuk transaksi. Ada 4 ini ya. 4 tugas yang sudah kita lakukan, yaitu ada commit, ada rollback, save point, dan yang terakhir adalah trigger. Nah, dimana dengan trigger kita sudah melihat kita bisa merubah. Nah, sekali lagi kita kasih contoh, ini 50, contoh stoknya 50 obat nomor 2. Baik, coba kita bikin di transaksi obat, insert lagi transaksi nomor 2. Sekarang oke, nah inilah nomor 8. Obatnya obat nomor 2. Waduh, berapa tadi harganya? Saya lupa. Aduh, sorry, kita buka dulu dah. Nah, harganya 3.500, stoknya ada 50. Kita beli 10 aja ya. Kita beli 10, 50 ya. Kita beli 10. Oke, transaksi nomor 2. Pasien nomor 8, obat nomor 2. Kita beli 10, 35.000. Karena dia 3.500 satunya. Oke, kita sudah simpan. Sekarang di transaksi ada 2 transaksi. Nah, 10 obat. Harusnya sekarang dia jadi berkurang jadi 40. Oke, sudah benar. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tugas nomor 2, yaitu sebentar, yang disebut dengan replikasi ya, atau ini dalam tugas ini basis data terdistribusi. Itu dalam hal ini adalah replikasi. Nah, untuk replikasi saya mungkin ada perbedaan sedikit
dimana kebetulan saya tidak menggunakan Windows dan saya tidak memiliki komputer yang berbasis Windows. Jadi terpaksa saya menggunakan dua servernya based on Linux. Dalam hal ini menggunakan Ubuntu. Nah, saya juga tidak menggunakan PHP MyAdmin-nya di laptop yang saya gunakan. Saya menggunakan mini PC yang saya jadikan server. Bisa dilihat di sini ya. Ini bukan localhost. Jadi ini adalah IP dari server yang saya buat untuk PHP MyAdmin. Nah, sekarang kita mau membuat replikasi. Oke, sebentar. Sebelum replikasi itu saya mau mengekspor dulu data ini. Database ini mau saya ekspor dulu rumah sakit. Oke. Oke. Oke, rumah sakit 2 ya. Ini sudah kita simpan, ada rumah sakit 2. Ini kemarin saya coba, udah kita hapus aja. Oke, kita rename. Nah, saya menggunakan dua mini PC sebagai server. Yang pertama bisa dilihat di sini di 10.10.11.21 itu adalah IP server saya. Dan yang kedua yang rencananya saya buat untuk replika 10.10.20 ya. Oke. Nah, di sini kita lihat dia belum ada nih ya, belum ada tabel rumah sakitnya, belum ada. Coba saya import dulu. Sorry, ini ada. Ada sedikit error di server ini memang. Saya nggak kurang tahu sih ada. Import. Oke, just oh. Saya lupa, saya harus bikin dulu namanya ya. Oke. Oke. Nah, sekarang saya sudah import dan ada data yang sama sudah di sini. Oke. Obat juga sama. Saya mohon maaf, ada sedikit problem di server yang satu yang mirror. Nah, di sini sudah sama ya datanya ya. Baik. Nah, karena saya tidak menggunakan Windows dan Linux, jadi mungkin ada perbedaan dalam membuat replika. Perintah replikanya tidak sama persis dengan yang diberikan di panduan seperti itu. Baik, sekarang kita coba masuk dulu. Nah, karena saya menggunakan, kebetulan Linux yang saya gunakan adalah memang versi server, jadi dia memang bukan desktop, makanya saya bilang agak berbeda. Makanya saya tidak ada tampilan desktop apa di situ. Yes. 10 ini server yang master ya, yang pertama. Nah,
ini yang pertama. Yang pertama, jadi kita melakukan, mungkin saya harus buat satu lagi ya, new window, agar lebih mudah sih. SSH root, ini adalah server yang kedua, 21. Nah, ini adalah yang kedua. Sebentar, mungkin akan lebih mudah apabila kita bagi. Nah, mungkin lebih mudah seperti ini ya. Di sebelah kiri ini adalah komputer master dan ini yang slave. Sorry, salah sih. Aduh, kenapa sama-sama IP 21? 20, sorry. Oke. Nah, sudah beda ya, IP nomor 2, belakangnya 20 dan ini 21. Oke. Pertama kita lakukan di server dulu. Kita buka dulu di konfigurasinya. etc MySQL MariaDB konfigurasi D garis miring 50. Kita bisa klik seperti ini dan di sini kita bisa lihat, kita pilih yang 50 server CNF server. Oke. Nah, ini adalah file yang digunakan untuk di master. Sama di slave juga bisa kita buka langsung ya, biar kita mungkin lebih mudah ininya. Apa ya? Server. Nah, sekarang kita sudah terbuka ya di ini adalah mini server saya yang akan saya gunakan untuk master yang selama ini kita gunakan di database ini. Sorry, tadi saya logout. Yang kita gunakan di database ini. Nah, oke. Nah, ini adalah masternya dan ini nanti akan jadikan slave. Nah, sekarang kita sudah buka ya dua file konfigurasinya. Baik, yang pertama sekarang kita masukkan ke bin address. Nah, bin address. sepuluh 11 21. Ini adalah IP-nya dia. Oke. Kemudian kita ke bawah, kita cek di bagian server ID. Ini dia. Server ID dan logbinnya. Nah, dua ini kita inikan. Oke, kita lihat. Sebentar, saya lupa untuk lihat port dan lain-lainnya. Oh iya, portnya coba dihidupkan. Oke, sekarang sudah selesai. Kita keluar. Yes. Simpan. Kita restart systemctl, restart MySQL.
Nah, MySQL sudah kita restart. Kemudian sekarang kita membuat, kita membuat user ya, user yang digunakan untuk nantinya yang akan melakukan replikasi. Oke, berarti kita masuk ke MySQL ya. MySQL su root /p. Oke. Nah, kita sudah masuk ke dalam SQL nya. Berarti sekarang kita bikin replication slave on. Kita sebenarnya di sini kita bisa buat satu database atau semua. Selama ini saya pengen buat semua. Jadi ini benar-benar replikasi seluruh database nantinya. Tuh, saya bikin username-nya replika misalnya ya. Oke, add 10 11 20. Ini adalah alamat IP komputer yang akan menjadi slave. Identified by passwordnya ya, slave misalnya saya buat sini. Oke, titik koma. Oke, sudah bisa. Kemudian kita flash privilege. Oke. Flash tables with log query. Oke. So master status, kita melihat statusnya. Nah, oke, statusnya sudah jalan di sini. Jangan kita close dulu ya. Saya perlu ini soalnya nih. Nama file sama position ini. Nah, di sini ini sama ya. Nah, kita buka di sini, portnya sudah dibuka. Nah, kita buat bin address 10.11.20 alamatnya dia. Kemudian general log terus. Nah, server ID kita uncomment dan kita rubah ini jadi 2, dia nggak boleh sama ya. Log bin sama. Oke. Sudah selesai harusnya di sini. Ctrl X, yes. Simpan. Systemctl, restart MySQL. Sebentar, ada yang salah ini. Server ID sudah 2. Sebenarnya binlog.
Selalu ada error ya, kenapa ya nih kok? Oke, sebentar. Apakah dia tidak mau? Masih belum mau ya. Berarti bukan ini. Oke, sebentar, ada sesuatu ini. Ada problem di locknya dia ya. Oke, dia sudah di situ. Hasil sudah berjalan. Karena ada problem di locknya, makanya locknya kita matikan dulu sementara. Yang penting kita jalankan replikasinya dulu. Oke, ini sudah, itu sudah. Sekarang kita tinggal masuk ke dalam sini change master tuh. Oke. Master host, kita input IP masternya ya, 11.21. Oke, koma, kemudian master user sama dengan, nah ini tadi user yang kita buat tadi, replika. Koma, master password sama dengan slave, koma, kemudian port master log. Nah ini dia master log file sama dengan ini tadi yang kita ambil dari komputer sebelah ini ya. Nih. Oh. Bisa kita copy. Oh, sorry. Oke. Menghindari salah ketik, mendingan kita film bin. Oke. Kemudian dia di mana, portnya log
master lognya, master log pos sama dengan 649. Oke, habis. Oke, dia sudah jalan. Sekarang kita start slave. Oke, unlock tables. Oke, ini bisa nggak di sini? So slave status sorry. Waduh. Salah tadi saya. Nah, kita sudah Nah, di sini kita sudah lihat bahwa slave-nya statusnya sudah waiting for master to send event. Oke. Ini sudah oke. Running semuanya. Oke. Ini sudah running ya. Sekarang kita tinggal nah, ini kita exit. Sini juga kita exit. Oh sebentar, sebenarnya jangan exit ya, sorry. Ini juga di sini kita show database. Oh ya. Ada kan? Itu benar. Oh, ya sorry. Nah di sini kita bisa lihat. Nah, sama ya database ya. Misalnya sekarang kita membuat sebuah database. Aduh. Create database. Uji coba replika. Nah, misalnya ya. Kita buat seperti ini. Nah, di sini sudah ada nih uji coba replika. Sekarang kita coba show. Nah, oke. Replikasi kita sudah berhasil. Jadi kalau tadi replika kita buat menulis dengan nama database, dia hanya di database tertentu. Tapi ini kalau ini saya memang buat untuk seluruhnya ya, privilege untuk seluruhnya. Jadi kita update database yang ada atau kita membuat database yang ada, dia akan di replikanya, di server yang menjadi mirrornya, jadi replikanya dia akan mengikuti. Nah ini contohnya kita membuat database replika, dia di situ ada. Kita create lagi misalnya database
uji coba sudah ya. Tes mirror. Nah, nah di sini sudah ada tes mirror. Di sini kan belum ada ya. Sekarang kita coba tes. Nah, ada sudah. Nah, jadi demikian ya. Kita bisa lihat juga di sini. Oh, nih. Kita bisa melihat di sini. Nah, kita bisa melihat ada dua database baru yang kita buat. Sorry. Ini ada sedikit problem di sini. Mohon maaf. Nah, di sini pun langsung ada ya. Uji coba replika, tes replika. Jadi demikian tugas 3, praktikum 3 sudah kita lakukan. Dua jenis tugas itu transaksi dan replikasi ya, replika atau dalam tugas ini yaitu basis data terdistribusi sudah kita lakukan, di mana kita sudah melihat bagaimana kita bisa melakukan replikasi dari server dari master ke slave. Kita membuat database, di slave pun akan langsung ada. Jadi demikian tugas 3 yang bisa saya lakukan. Kiranya mohon bisa dimengerti apabila saya tidak menggunakan VirtualBox, Windows dan Linux, tapi dua-duanya menggunakan Linux karena memang kebetulan saya tidak memiliki komputer berbasis Windows, sehingga saya menggunakan Linux to Linux. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh tutor dan dapat diberikan penilaian. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, Heri Gunawan, mahasiswa UT Banjarmasin, NIM 0446333398. Terima kasih.